Kan Jokowi punya prestasi macam-macam, nggak ada prestasinya kan. Jadi yang menghina mereka yang memuji sebetulnya tuh. Kalau kita mau jujur dalam berlogika itu. Sama sekali tidak melihat ada prestasi dari Jokowi. Apa coba? Kalau orang-orang menggembar-gemborkan kan infrastruktur. Iya, infrastrukturnya kan berantakan semua kan. Jangan hanya pinter pidato, jangan hanya pinter omong. Tuh dengerin. Ini. Ya, profesor itu dipanggil prof, tapi kadang-kadang ada yang salah. Profnya bukan profesor, tapi provokator. Nah, harus diakui adalah berhasil karena pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati pemimpin-pemimpinnya. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya minta tolong buat teman-teman, sebelum kita tonton video lebih panjang lagi, jangan lupa klik tombol bertulisan subscribe. Tolong ya teman-teman, biar kita terus menyuarakan suara rakyat jelata. Itu teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan di hari Jumat ini ya. Selamat hari Jumat ya. Udah pada makan siang belum teman-teman? Ada nasi bungkus nih soalnya. Ya, dapat dari koordinator. Dari koordinator demo. Kalau karetnya 1 itu kelasnya mahasiswa. Kalau nasi bungkusnya karetnya 2 itu dari ormas. Nah, kalau yang disobek itu kelasnya koordinator. Oke teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan memberikan memberikan satu video ulasan di mana jarang-jarang kita melihat Pak Jokowi ini, Pak Prabowo ini keras kepada pengkritik Pak Jokowi. Nah, kali ini Pak Prabowo berpidato berapi-api dengan menyindir para barisan sakit hati yang selalu menyalahkan Pak Jokowi. Seperti apa videonya? Mari kita nonton langsung video reaction bersama-sama berikut ini. Ekonomi makro terjaga. Pertumbuhan kita salah satu tertinggi di dunia sekarang, dan saya yakin akan bisa lebih tinggi lagi. Inflasi kita sekarang rendah, kita harus hati-hati, kita harus jaga ini. Hutang pemerintah kita juga termasuk salah satu yang rendah di dunia sekarang. Kita sekarang hanya 38% dari produksi kita. Negara-negara lain jauh lebih banyak hutang daripada kita. Jangan hanya pinter pidato, jangan hanya pinter omong. Ini yang penting, karena ini adalah lembaga cendekiawan. Di sini banyak profesor, di sini banyak PhD, S3. Seorang doktor, seorang PhD itu orang yang paling pinter di sebuah negara. Karena nggak ada lagi S4 atau S5, ya kan? S1, S2, S3, doktor.
Doktor itu kalau di tentara sama dengan jenderal. Kalau udah doktor, apalagi udah guru besar, udah profesor, seumur hidup akan dipanggil profesor. Ya. Walaupun sudah nggak ngajar lagi, tetap dipanggil profesor. Prof, sama dengan jenderal. Saya udah pensiun, tetap aja dipanggil jenderal sampai sekarang. Ya, profesor itu dipanggil prof. Tapi kadang-kadang ada yang salah. Profnya bukan profesor, tapi provokator. Nah, tapi tidak di UMM. Sekarang apa strateginya? Sekarang saya cerita strategi ya, penting. Bagaimana nanti mencapai itu? Bagaimana kita menuju cita-cita kita? Sebentar lagi kita mencapai 2045. Kita proklamasi 1945, sebentar lagi mencapai 2045. Yang kita sebut Indonesia Emas. Sekarang sedikit aja kita tetap berpegang kepada landasan kita. Tujuan nasional kita apa? Sesuai dengan proklamasi kita, undang-undang tujuan nasional kita jelas, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ingat, ini nilai-nilainya. Kemudian apa target kita 2045? 2045 sekarang kita punya produksi domestik bruto, artinya seluruh hasil kita satu tahun nilainya adalah tahun ini sudah 1,4 triliun dolar. 1,4 triliun dolar, 1.400 miliar dolar tahun ini. 1,4, tahun 22 masih 1,3. Tapi nanti 2045 target kita adalah 9,8 triliun. 9,8 triliun. Naiknya itu berapa itu? 7 kali. 7 kali. Naiknya 700% lebih dalam kurun waktu 20 tahun. 2024 sampai 2045. Nanti tantangannya adalah bagaimana kekayaan ini bisa kita kelola supaya merata, supaya tidak hanya dikuasai segelintir orang di atas, tapi bisa merata seluruh rakyat kita menikmati kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana kita mencapai itu? Kita mencapai itu karena kita benar-benar harus mengakui bahwa landasan fondasi kita sekarang sudah kuat, dan ini harus diakui adalah berhasil karena pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati pemimpin-pemimpinnya, malas menghormati orang tuanya sendiri, malas menghormati guru-gurunya sendiri. Ini kelemahan kita. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Saudara-saudara, fondasi solid tadi, produsen nikel nomor 1, produsen kelapa sawit, bukan kepala sawit ya, kelapa sawit nomor 1 di dunia. Eropa boikot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya,
Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Solar yang ramah lingkungan, solar yang tidak akan menimbulkan polusi, dan BBM kita adalah dari tanaman. Habis dipanen nanti akan ada tanaman lagi, ada buah lagi, dan akan dipanen lagi. Kita tidak perlu import BBM dari manapun, dan BBM kita nanti adalah swasembada BBM, swasembada energi. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kalau hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil, and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke ente sana, kita pakai sendiri. Terima kasih lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali, kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Saya mau membagikan pidato yang sangat mengejutkan dari Prof. Jim, di mana dia menjelaskan kebobrokan siapa sebenarnya Amin Rais itu, dan juga yang dibilang Megawati juga urusannya dan sebagainya gitu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita melihat videonya di pidato ini. Sangat bagus teman-teman. Ini cocok menurut saya untuk pendidikan politik untuk generasi muda gitu, biar paham betul gitu ya teman-teman. Mari kita saksikan video berikut ini. Struktur bentuk pemerintahan kita ini respublika, tapi perilaku politiknya belum tentu republik. Ini kan masih ideal, yang diidealkan republik. Nah, sampai sekarang kalau kita evaluasi, apakah perilaku politik masyarakat Indonesia ini sudah republikanisme atau masih monarki, masih feodal? Jawabnya menurut saya yang nomor 2 itu. Bentuknya republik, kelakuannya kerajaan. Iya kan? Ini soal realitas. Ini bukan soal salah benar, tapi ini soal kenyataannya kayak begitu. Nah, coba lihat dalam praktek semua partai politik. Ada nggak partai politik yang tidak dinasti? Semuanya, ya kan? Cuma ini kalau sudah menjelang pemilu ini saling tunjuk-tunjuk. Oh, yo dinasti, tapi tangannya yang lebih banyak ke dia. Dia juga dinasti sebetulnya. Ya gitu. Ya kan? Nah, di struktur birokrasi cara berpikirnya, tahu aja. Di kejaksaan, di kepolisian, di TNI, anak beranak itu,
ya kan, jadi kader, akhirnya jadi gitu. Orang dalam, gitu loh. Jadi birokrasi kita, struktur organisasi bernegara kita, termasuk organisasi politik kita, sampai ormas-ormas begitu. Lebih gawat lagi kalau pondok pesantren. Aduh, itu kan kerajaan juga itu. Coba kalau Pak Faiz ini nggak berani dia ngomong begitu, ya kan? Nanti nggak bisa pulang kampung dia. Jadi kultur berorganisasi kita ini masih kerajaan. Itu yang menjelaskan mengapa sesudah reformasi sekalipun partai-partai itu membiru semua darahnya. Padahal rapat partainya sesudah reformasi dibikin. Amin Rais, tokoh reformasi, bikin partai namanya PAN. Generasi ketua umum berikutnya adalah besannya dia. Tapi ternyata pecah kongsi secara politik, anaknya pun disuruh cerai. Itu coba baik. Jadi antara kekeluargaan dengan politik kenegaraan itu campur aduk. Tuh, ada lagi partai apa? Sebut aja semuanya sama, ya kan? Demokrat kan lahir sesudah reformasi. Bapaknya ketua umum, penerusnya anaknya, iya kan? Nah, ini bukan salah benar, tapi ini kan realitas. PDIP, apalagi gitu loh, iya kan? Ya, nah pokoknya satu persatu Anda bisa evaluasi. Ini menjelaskan bahwa kenyataan. Maka bagi generasi masa kini, Anda mesti punya wawasan jauh ke depan. Sebaiknya bagaimana ini? Makasih Pak Arsul. Beliau mau ke puncak acara MK. Nah, jadi sekali lagi ya, kita bukan untuk nyala-nyalain siapa-siapa. Ini kenyataan, gitu. Nah, kalau kita mau membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang, maka mau tidak mau kita harus melakukan modernisasi budaya politik dan modernisasi pelembagaan politik. Institusi bernegara, berbangsa itu harus inklusif dan modern. Dia tidak boleh mengikuti kebiasaan lama. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ya, kebiasaan ini saya suka namakan kelaziman. Itu mirip-mirip dengan kezaliman. Lazim dan zalim itu deket-deket itu. Jadi kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Apalagi kebiasaan yang merupakan warisan budaya feodal ini. Saudara, kualitas suatu organisasi menentukan kemajuan peradaban bangsa dalam jangka panjang. Makin besar suatu organisasi, kita harus mengandalkan sistem. Makin kita mengandalkan figur orang, itu makin organisasinya kecil. Kalau organisasinya cuma 3 orang, ya mengandalkan figur. Tapi organisasinya besar, mengandalkan sistem, gitu kan? Sebaliknya, kalau organisasinya kampungan, kita mengandalkan figur. Tapi kalau kita mengandalkan sistem, itu organisasinya modern. Makin modern suatu organisasi, makin mengandalkan sistem. Makin besar suatu organisasi, makin membutuhkan sistem, bukan figur. Nah, inilah yang dimaksud dengan negara hukum. Rule of law, not of man. Nah, itu kata Apidaise. Kita jangan lagi mengandalkan figur orang. Termasuk Mas Anies. Kalau ada presiden, gubernur, itu datang dan pergi. Yang memimpin kita sebenarnya sistem konstitusional, sistem aturan. Gitu loh. Kalau dia hebat, presiden tuh 10 tahun. Kalau biasa aja 5 tahun.
Gubernur begitu juga. Tapi sesudahnya itu, jadi sistemnya itu yang harus kita bangun. Ya, orang per orang itu hanya role model saja. Nah, itulah pengertian tentang the rule of law, not of man. Nah, ini yang harus kita petik pelajaran dari ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Negara Indonesia ialah, ya kan, negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ayat-ayat lainnya nanti pada kesempatan yang akan datang. Saya kira itu saja, saudara-saudara, baik yang hadirin, hadirat, zumiyin, zumiyat. Silahkan kalau mau mengajukan pertanyaan, ya, diatur oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman ya videonya kawan-kawan Sirait Media. Seharusnya saya tidak mau lagi menayangkan yang ada Rocky Gerungnya di sosmed ataupun di TV, teman-teman. Males soalnya. Tapi ya mau gimana, dia laris manis di stasiun TV, dipakai terus sama TV, dipakai terus sama pemilik TV itu untuk menghujat Jokowi. Rocky Gerung ini orang-orang apa ya, provokator. Bisa jadi rakyat Indonesia sudah jijik melihat dia. Aku jijik. Ya. Wajahnya tuh bicara selalu bohong. Hoak. Fitnah. Provokator. Apalagi mengadu domba rakyat. Tapi itu mungkin. Coba kalian komen ya. Apa pandangan kalian? Lihat Bapak Rocky Gerung ini seperti apa? Komen di bawah komen. Apakah sama dengan pemikiran saya? Ya. Kalau saya bisa kasih saran ya, teman-teman, rakyat Indonesia jangan ikut cara pikirnya si Garong ini yang menyesatkan manusia. Mari kita selalu bersyukur, berpikir positif, berprasangka baik kepada siapapun, terutama pada Sang Pencipta, teman-teman, supaya hidup kita terasa nyaman. Ini kan kalau saya rasa beliau ini nggak punya Tuhan ya, makanya dia gocor terus kerjaannya. Ya, itu teman-teman ya. Seharusnya dia itu nggak usah masuk TV lagi gitu. Tapi bingung juga sama TV-TV ini ya, pada ngundang dia. Dan seharusnya pemerintah harus buat undang-undang anti provokator, anti penebar kebencian, anti perfitnahan. Harusnya ada tindakan hukum. Kalau nggak ada tindakan hukum, teman-teman, siapapun presidennya akan dibikin amburadul, akan ada fitnah. Biar rakyat diadu domba sama omongan provokator yang jahat ini. Makhluk semacam apakah ini si RG? Coba komen di bawah. Tadi ya Pak Prabowo Subianto bilang, pemimpin kalau ada prestasi susah diingat,
Tapi kalau ada kesalahan, tidak pernah dilupakan. Ini filosofi hidup di CRG ini, teman-teman. Ya, itu filosofinya CRG itu. Ya, 1000 kebaikan, tapi kalah dengan 1 kesalahan. Itulah CRG. Dan dia sendiri nggak pernah kemana-mana. Persisnya calo terminal, teman-teman. Kerjanya hanya teriak, kasihan amat ya. Cuap. Kasihan. Sudah jerit-jerit, caper lagi. Terus ngarep lagi. Udah deh, saya akhirin teman-teman ya. Pokoknya teman-teman jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah ya, jangan mau diadu domba, tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Boom.